Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Gurbas Saleh Hasibuan, SPDI. Saya adalah mahasiswa PPG Transformasi BED 1 tahun 2025 di LPTK UIN Syekh Muhammad Jamil Jambek, Bukit Tinggi dengan NIM 2112400774. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 007 Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja dengan judul Beriman kepada Nabi dan Rasul Allah pada kelas 4 dengan metode PJBL. Semester 2. Inilah video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua, sehat? Sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Mantap, luar biasa anak-anakku semuanya. Baiklah, anak-anakku semua, sebelum kita mulai pelajaran kita pada kali ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita pengertian, pemahaman di dalam menuntut ilmu pengetahuan. Yang ketua kelas, silahkan dipandu. Siap, gerak, duduk nanti. Doa dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita lanjut pada materi kita, Bapak berharap agar supaya kerapian anak-anakku semuanya diperhatikan. Coba dilihat dulu kerapiannya. Dan dilihat kiri kanan apakah masih ada sampah yang berserakan. Masih ada sampah? Tidak, Tidak ada? tidak, Pak. Nah, kalau sampah tidak ada di lokal kita, berarti kita telah menjaga kebersihan lokal kita. Karena kata Nabi, apabila tidak ada sampah baik di lokal ataupun di luar kelas, maka kita telah menjaga kebersihan. An-najafatu minal Iman. Baiklah, anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai materi kita pada pagi ini, Bapak akan mengabsen anak-anak Bapak terlebih dahulu. Kalau anak-anak Bapak hadir, dibilang hadir lah ya. Iya, Pak. Yang pertama, Mintana Marito. Yang kedua, Cantika Rahmadani, Bilkis, Yanti, Aulia, Maryam, Mikaila, Aisyah, Abdul Muttalib,
Ipan, Hadir Pak. Sarmadan, Hadir Pak. Faris. Hadir Pak. Ada yang tidak hadir? Tidak Pak. Tidak. Nah, apabila tidak ada yang tidak hadir, berarti Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Anak-anakku, semuanya sebelum kita lanjut pada materi kita, untuk menumbuhkan rasa cinta pada tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya agar supaya berdiri. Sudah siap, nak? Sudah Pak. Indonesia tanah airku, tanah saudaraku. Di sana aku berdiri, jadikanku ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku rakyatku semua. Bangga jiwanya, bangga padanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Setelah kita melakukan lagu Indonesia Raya, dengan melakukan lagu Indonesia Raya itu adalah merupakan sebagai tanda cinta kepada negara Republik Indonesia. Baiklah, anak-anakku semuanya, pada materi kita adalah dengan judul beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada minggu kemarin, masih ingatkah pelajaran kita? Anak-anakku semua masih ingat? Masih Pak. Apa pelajaran kita di minggu yang kemarin? Kitab-kitab Allah. Percaya kepada kitab-kitab. Mantap, tepuk tangan buat kawannya semua. Luar biasa, hebat. Anak-anakku semua, adapun pelajaran kita adalah tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Samping itu ada tujuan pembelajaran kita. Coba diperhatikan ke depan tentang tujuan pembelajaran kita. Bisa dilihat ke depan? Bisa Pak. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama apa? Beserta didik dapat menjelaskan arti iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Iya. Yang kedua apa? Beserta didik dapat menjelaskan perbedaan Nabi dan Rasul. Yang ketiga? Beserta didik dapat menyebutkan nama-nama Rasul. Yang keempat? Beserta didik dapat menyebutkan sifat-sifat Rasul. Iya. Mantap ya. Baiklah, anak-anakku semua, Bapak ingin bertanya kepada kalian semua. Rukun iman ada berapa? 6. Ada 6. 6. Rukun iman yang pertama apa? Percaya kepada Allah. Yang kedua? Percaya kepada malaikat Allah. Yang ketiga? Percaya kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat? Percaya kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima? Percaya kepada
Yang terakhir. Percaya kepada qada dan qadar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantap, luar biasa. Pada pelajaran kita kali ini adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Bapaknya bertanya lagi, apa arti iman? Percaya. Percaya, bagus. Kita percaya kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, anak-anakku semua, kata iman berasal dari bahasa apa? Berasal dari bahasa Arab. Bapak tanya sekali lagi. Kata iman berasal dari bahasa apa? Bahasa Arab. Yaitu dari akar kata amanah yang secara harfiah berarti percaya atau membenarkan. Membenarkan. Nah, anak-anakku semua, kalau udah paham atau sudah mengerti tentang arti dari iman. Pada pelajaran kita yang lewat mengenai tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Anak-anakku semuanya, coba diperhatikan ke depan lagi. Beriman kepada Rasul Allah. Coba diperhatikan. Iman kepada Rasul-Rasul Allah berarti kalian percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Berarti Allah mengutus Nabi dan Rasulnya adalah sebagai contoh bagi umat manusia. Dan mereka memberikan kabar baik dan kabar buruk. Bisa dipahami anak-anakku semuanya? Bisa, Pak. Nah, sekarang kita lanjut pemutaran video pembelajaran. Anak-anakku semua coba disimak baik-baik video pembelajaran kita. Disimak dan dipahami dengan baik. Mari anak-anakku semua kita tonton videonya sama-sama dan dipahami dengan baik. Pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 4 semester 2 kurikulum Merdeka Belajar. Adapun materi kita pada kali ini ialah beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran kita ialah 1. Menjelaskan arti iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Yang kedua, menjelaskan perbedaan Nabi dan Rasul. Yang ketiga, menyebutkan nama-nama Rasul. Yang keempat, menyebutkan sifat-sifat Rasul. Adapun peta konsep pelajaran kita ialah 1. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, perbedaan Nabi dan Rasul. Yang ketiga, menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul. Yang keempat, menyebutkan sifat-sifat Rasul. Nah, anak-anakku, Bapak ingin bertanya pada anak-anak Bapak semuanya. Apakah kalian masih ingat rukun iman? Rukun iman ada berapa? 6. Yuk kita sebutkan satu persatu. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah.
Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar Allah, baik turutnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pada materi kita kali ini ialah rukun iman yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Bapak ingin bertanya pada anak-anak Bapak semuanya, apa arti iman? Iya, percaya. Iman artinya percaya. Iman menurut bahasa artinya percaya. Sedangkan iman menurut istilah artinya ialah membenarkan dan meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Itu adalah pengertian iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku semuanya, tahukah kalian perbedaan Nabi dan Rasul? Pengertian dari Nabi ialah seorang laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya secara luas. Sedangkan pengertian Rasul ialah seorang laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Rasul adalah nabi, tetapi tidak setiap nabi adalah rasul. Sudah paham anakku tentang perbedaan nabi dan rasul? Anakku semua, adapun jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ialah berjumlah 25. Mari kita akan melafalkan dengan menyanyikan lagu dengan nama-nama nabi dan rasul. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Abdul Kifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Al-Mustafa. Ada di antara 25 nabi tersebut yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah yang memiliki keteguhan yang sangat luar biasa. Sifat-sifat Rasul ada 4. Yang pertama, siddiq, amanah, tabligh, patanah. Siddiq artinya benar. Setiap nabi dan rasul selalu berkata benar dan jujur. Sedangkan amanah dapat dipercaya. Mereka terpercaya dalam menyampaikan wahyu dan segala urusan. Yang ketiga adalah tabligh, yaitu menyampaikan seluruh wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umatnya. Terus yang terakhir adalah patanah. Setiap nabi memiliki kecerdasan yang tinggi untuk menjalankan tugas kenabian dan kerasulan. Demikian pelajaran kita tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Baiklah anak-anakku semua, setelah kita menonton video tadi, apakah anak-anak Bapak semua sudah dapat dipahami? Sudah, Pak. Sudah mengerti? Sudah, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anakku semua, setelah kita menyimak dan menonton tadi, maka kita akan menyanyikan lagu tentang 25 nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yuk, kita mulai ya. Yuk, lebih semangat. Baiklah, ayo mari kita bersama-sama. Yuk. Bismillah saleh, Ismail, Yakub, Yusuf, Ayub, Saharul, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Anbiya, Muhammad al-Mustafa. Jadi semangat lah ya. Ayo mari sama-sama. Imran, Ismail, Yakub, Yusuf, Ayub, Saharul, Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad akhirul anbiya. Setelah kita menyanyikan lagu 25 Nabi dan Rasul. Nah sekarang, sebelum kita lanjut pembagian lembar LKPD, yuk kita lebih semangat, yuk tepuk semangat dulu. Yuk tepuk semangat. Yuk sekali lagi, lebih semangat, tepuk semangat. Mantap. Nah sekarang kita akan melakukan pembagian lembar LKPD secara berkelompok. Akan Bapak bagikan ya. Bapak bagi ada 3 kelompok nah ya. Di dalam lembar LKPD, coba diperhatikan, di sini ada poin-poin tentang poin-poin penting bab beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menonton video materi pembelajaran kita tadi, maka di sini akan kita buat poin-poin tentang beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala dengan waktu 5 menit. Nah, sekarang anak-anakku semua silahkan dikerjakan. Waktunya sudah habis. Sudah siap anak-anakku semua? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah siap, kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Kepada kelompok 1 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan diskusi kami. Jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Di antara jumlah Nabi dan Rasul yang ada 25, ada beberapa Nabi dan Rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Ulul azmi artinya memiliki keteguhan hati yang kuat dan kesabaran yang luar biasa. Nama Nabi dan Rasul tersebut ialah
Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Tepuk tangan buat kawannya semua. Luar biasa. Kita lanjut kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya di hadapan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami. 1. Perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang laki-laki, pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya secara luar. Rasul adalah seorang laki-laki, pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada anak kami. Yuk, tepuk tangan. Mantap dan luar biasa. Nah, selanjutnya kelompok 3. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan diskusi kami. 1. Iman artinya percaya. Iman kepada Rasul-Rasul Allah, percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasul Allah sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kawannya semua. Mantap, luar biasa. Terima kasih kepada anak kami yang sudah berani tampil dan telah menyampaikan hasil diskusinya di hadapan kita bersama. Nah, bagaimana perasaan anak-anakku semua setelah kita melakukan diskusi kelompok ini? Apakah hatinya senang? Senang. Tetap semangat? Senang. Masya Allah. Nah, anak-anakku semua, adapun kesimpulan pelajaran kita ialah yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman artinya percaya. Nah, ada di antara materi kita tadi, ada nama-nama Nabi dan Rasul sebanyak 25. Di antara 25 Nabi dan Rasul itu, Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi dan Rasul. Di antaranya adalah yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua adalah Nabi Musa alaihissalam, yang ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam, yang keempat adalah Nabi Isa, dan yang kelima adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima Nabi dan Rasul ini, mereka adalah mendapatkan gelar ulul azmi. Ulul azmi artinya adalah memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Anak-anakku semuanya, pada judul pelajaran kita yaitu beriman kepada Nabi dan Rasul. Mudah-mudahan pada pelajaran kita kali ini menambah ilmu dan wawasan kita bersama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikianlah kesimpulan
materi yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.